Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi serta dengan segala isinya. Saya Henry, penyuluh agama Kristen Kabupaten Majalengka. Hari ini saya akan membahas tentang stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah anak yang mengalami kekurangan gizi. Nah, saya berharap jangan sampai anak kita atau kerabat kita yang terpapar yang namanya stunting. Nah, stunting adalah di mana anak benar-benar mengalami kekurangan gizi yang berkesinambungan. Artinya mungkin sejak dalam kandungan sudah tidak mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Bahkan setelah lahir mungkin di usia dari 0 bulan sampai dengan usia 2 tahun, anak tidak mendapatkan perhatian yang khusus dari orang tua mengenai gizinya, sehingga anak bisa terpapar yang namanya stunting. Kita tahu ada begitu anak yang terpapar oleh karena stunting. Mungkin ada banyak pendapat dan lain sebagainya. Salah satu faktor karena ekonomi, kedua karena orang tua acuh tak acuh. Nah, apapun faktor-faktor yang terjadi di lapangan. Nah, saya berharap kita sebagai umat yang sudah mengalami kemerdekaan atau disebut dengan orang-orang Kristen atau semua atau siapapun Anda yang menonton video saya kali ini, saya berharap ada kesadaran kita, khususnya kita yang sudah berkeluarga atau yang sudah menikah atau yang sedang program mempunyai anak. Penting peran bapak, peran seorang ibu mempersiapkan masa kehamilan sampai dengan masa kelahiran. Dari kelahiran sampai dengan masa balita istilahnya, atau sampai dengan anak itu lahir sampai dengan dia besar, usia sampai 2 tahun, maka asupan gizi sangat-sangat menjadi prioritas dari kita sebagai orang tua. Kenapa? Lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan? Kalau sudah terjadi, ya misalnya di atas usia 2 tahun lebih, bisa 3 atau 4 tahun, akan susah bagi kita untuk kita mencukupi asupan gizinya, karena yang saya pahami, yang saya tahu, usia untuk kita bisa menangani stunting adalah usia di bawah 2 tahun. Oleh karena itu, orang tua, mari kita sama memperhatikan, mungkin kita sekali lagi memperhatikan istri kita, asupan gizinya sudah seimbang atau belum. Anak juga diperhatikan. Jangan kita menjadi orang tua cuek, acuh tak acuh, biasa mungkin. Anak tidak mau makan, ya dibiarin. Anak tidak mau mungkin ASI, dibiarin. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua berperan aktif di dalamnya? Misalnya anak mungkin tingkat pertumbuhannya tidak normal, mungkin seperti layaknya anak seusianya, mari kita melakukan namanya stimulasi mungkin ya. Kita lakukan stimulasi tertentu yang membuat anak itu mungkin aktif, anak yang tadinya pasif, kita lakukanlah interaksi, kita lakukanlah kegiatan-kegiatan yang bisa menolong anak tersebut. Nah, kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah, sebagai istri, jangan sampai kita membiarkan, apalagi dengan kata lain sibuk bekerja, sibuk apalagi hal-hal lain, sibuk dalam pelayanan, sehingga ya anak sama nenek mungkin nenek juga mungkin tidak tua mungkin, sehingga tidak memperhatikan perkembangannya, apalagi diserahkan kepada pembantu. Nah, jangan sampai kita menyesal di kemudian. Ya, jangan sampai saya dan teman-teman, saudara-saudaraku seiman, atau siapapun yang nonton video kali ini, kita menyesal di kemudian, sudah terlambat. Ya, oleh karena itu, mari kesadaran kita sebagai orang tua yang akan mau menikah, khususnya para calon pengantin, kalian juga harus mempersiapkan masa kehamilan istri kalian sampai dengan masa kelahiran, bahkan sampai dengan masa pertumbuhan. Hal-hal asupan gizi itulah yang paling penting. Nah, mungkin kalian bertanya, apakah dengan itu pendek itu stunting? Belum tentu. Tidak semua pendek itu stunting, termasuk saya juga pendek tidak terlalu tinggi. Nah,
Stunting, untuk kita mengetahui apakah anak ini stunting atau tidak, indikator pertama, setiap bulan, 1 kali dalam sebulan, posyandu mengadakan pengecekan tinggi badan, berat badan. Kalau anak ini kira gizinya kurang, akan diberikan asupan gizi tertentu. Maka daripada itu, teman-teman bisa datang ke posyandu di mana teman berada, bisa di kecamatan A, di kecamatan B, karena biasanya rutin program ini dilaksanakan setiap bulan sekali. Teman-teman bisa konsultasi apakah berat badan ini ideal, apakah berat badan ini tidak ideal, bahkan abnormal dan lain sebagainya, supaya ada tindakan-tindakan khusus yang bisa kita lakukan. Karena kalau masih kecil, misalnya usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan 8 bulan, hampir usia 9 tahun, ada hal-hal yang bisa dilakukan, misalnya stimulasi. Kita memanggil atau kita cari dokter yang memang punya ahli di bidangnya. Kita bisa konsultasi satu dengan yang lain. Kita saling sinergi satu dengan yang lain. Penting sekali bagi kita untuk mengetahui sedini-dini mungkin. Jangan sampai kita terlambat mengetahuinya. Yang namanya terlambat, nasi sudah menjadi bubur misalnya, mau tinggal dimakan atau diapain, dibuang dan lain sebagainya, nggak bisa diapain lagi, sudah menjadi bubur. Nah, sama dengan stunting. Stunting itu bisa kita cegah, bisa kita atasi asal terdeteksi sejak dini. Oleh karena itu, sobat-sobatku, teman-temanku yang aku kasihi, yang aku muliakan, saya tidak maksud menggurui kita, tapi ada program dari pemerintah bahwa bahkan yang suruh menikah, ada namanya bimbingan perkawinan sebelum lanjut ke dalam pernikahan, pencatatan nanti di KUA, perlu ada bimbingan-bimbingan pengantin. Nah, itu sudah dibuka oleh pemerintah, khususnya di KUA di mana kalian bisa datang konsultasi ke sana, ya. Khususnya saya ada di Kabupaten Majalengka, teman-teman juga bisa datang. Dan juga di Puskesmas, ya, bagi yang mau menikah juga seharusnya wajib untuk memeriksa diri, untuk mencegah dari berbagai-bagai hal tertentu, misalnya penyakit, ya. Maaf, kita tahu bahwa penyakit AIDS itu, ya, kalau laki-laki perempuan jajan sembarangan, maka bisa berpotensi besar mengidap penyakit AIDS tersebut. Oleh karena itu, mari kita sama menjaga diri kita. Lebih baik terbuka di awal daripada terbuka di akhir, itu akan sebuah malapetaka pada akhirnya. Bimbingan pernikahan wajib dilakukan supaya mengetahui sejak dini, melakukan program masa kehamilan, dan setidaknya menyiapkan asupan gizi untuk ibu hamil dan anak. Inilah pentingnya bimbingan pernikahan dalam seseorang yang menuju yang namanya keluarga. Penting bagi teman-teman semuanya. Oleh karena itu, mari kita wujudkan, ya, Indonesia bebas dari stunting. Dimulai dengan saya dan teman-teman yang menonton video kali ini. Puji nama Tuhan, untuk akhir video saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan, ada kata-kata yang tidak enak didengar. Mohon maaf, tidak ada hal lain. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, bekerja dan berkeluarga dengan baik, dan tentunya menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan. Itulah tujuan manusia ada di muka bumi, menjalankan kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam moderasi beragama.